Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Swalestar ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu rekap-rekap bagian sebelumnya ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Meskipun tembakan meriam laser berhasil menghantam kepala Golden Behemoth, monster itu ternyata memiliki lautan kesadaran yang memungkinkannya memulihkan luka dengan cepat. Karena itulah, Golden Behemoth kembali bangkit dan langsung menyerang robot milik Lo Feng. Lo Feng sendiri sempat memerintahkan robot untuk menembakkan meriam laser sekali lagi, tetapi kecepatan Golden Behemoth jauh lebih unggul. Monster itu berhasil menghentikan serangan tersebut, kemudian menghantam robot hingga lumpuh total. Di saat yang sama, Ketua Hong, Li San, dan para anggota Istana Dewa Perang menerima kabar buruk. Monster-monster tingkat rendah mulai menyerbu berbagai negara dan menghancurkan banyak kota. Akibat invasi tersebut, sekitar 10 kota pangkalan lenyap dari peta. Karena Golden Behemoth masih belum pulih sepenuhnya, Hong dan Li San memutuskan memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Para anggota Istana Dewa Perang ingin ikut bertarung, tetapi Hong menolak, pasalnya mereka belum memiliki domain. Jika ikut bertempur, mereka hanya akan mengorbankan nyawa tanpa memberi banyak bantuan. Setelah rapat selesai, Luo Feng menerima kabar bahagia bahwa Su Xin sedang mengandung bayi kembar. Kabar itu membuatnya semakin khawatir dengan ancaman Golden Behemoth. Dia pun berjanji kepada Su Xin akan berusaha memberikan masa depan yang aman bagi keluarganya sebelum kedua anak mereka lahir. Sebelum Ketua Hong dan Dewa Petir Lisan OTW, Luo Feng menemui mereka dan menyerahkan 2 senjata tingkat SS peninggalan peradaban kuno agar peluang mereka menghadapi Golden Behemoth semakin besar. 这就是人类的最后一战，即将与最强怪兽交战。地球上最强大的2个人，红和雷神，开始了吗？ Di saat Hong dan Lisan menuju lokasi Golden Behemoth, perjalanan mereka terekam satelit dan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Semua manusia menyaksikan 2 pejuang terkuat bumi yang kini menjadi harapan terakhir umat manusia. Bahkan di tengah situasi genting, Lisan masih sempat bercanda menanyakan berapa banyak orang yang sedang menonton pertarungan mereka. Sesampainya di lokasi, Li San dengan penuh percaya diri berjanji akan membelah tubuh Golden Behemoth menggunakan pedangnya. Hong juga bersumpah akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Pertempuran sengit antara 2 pejuang terkuat bumi melawan Raja Monster dimulai. Babata kemudian menjelaskan kepada Lo Feng bahwa Hong dan Li San sedang menggunakan teknik pembakaran jiwa. Teknik itu membakar kekuatan spiritual mereka demi meningkatkan kekuatan tempur secara drastis. Meski sangat efektif, teknik itu memiliki resiko besar. Jika pertarungan berlangsung terlalu lama, jiwa mereka akan habis terbakar dan peluang kemenangan justru semakin kecil. Pada saat yang sama, 2 penjaga silver yang dikirim Lo Feng hampir tiba di lokasi. Namun Babata mengingatkan agar tidak berharap terlalu banyak. Pasalnya kedua robot itu hanyalah penjaga kelas menengah. Pertarungan terus berlangsung sengit. Walaupun Hong dan Li San menyerang tanpa henti dari berbagai arah, tubuh Golden Behemoth masih terlalu keras untuk ditembus.
bahkan pertempuran mereka berlanjut hingga ke luar angkasa. Golden Behemoth kemudian menghancurkan satelit yang merekam pertarungan sehingga siaran langsung terputus. Kini hanya Lo Fong dan Babata yang bisa memantau jalannya pertempuran. Babata menilai bahwa sejak Hong dan Lisan menggunakan domain masing-masing, Golden Behemoth mulai kesulitan menghadapi serangan mereka, sehingga keadaan berbalik menguntungkan pihak manusia. Merasa terdesak, Golden Behemoth menggunakan teknik andalannya alias pelahap. Namun ternyata, Hong dan Lisan memang sudah menunggu saat ini. Hong mengeluarkan ratusan puing-puing pesawat luar angkasa dari cincin penyimpanannya dan membiarkan semuanya ditelan oleh Golden Behemoth. Babata memperkirakan puing-puing itu setara dengan material untuk membangun sekitar 10 pesawat luar angkasa. Lo Fong menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Hong sejak awal. Mereka sengaja memancing Golden Behemoth menggunakan teknik pelahap, sehingga monster itu menelan puing-puing yang sangat berat. Jika terus dipaksakan menelan semuanya, tubuh Golden Behemoth berpotensi meledak dari dalam. Tidak sampai di sini, mereka bahkan mencampurkan bom hidrogen di antara puing-puing tersebut. Namun sayangnya, Golden Behemoth menyadari jebakan tersebut dan segera menghentikan teknik pelahap sebelum bom tersebut masuk seluruhnya. Menyadari rencana awal mereka telah gagal, Hong dan Lisan lantas tidak memiliki pilihan lain selain kembali bertarung habis-habisan melawan sang raja dari segala raja. Walaupun serangan mereka berhasil menekan Golden Behemoth, tubuh monster itu masih belum dapat ditembus sepenuhnya. Golden Behemoth kemudian melancarkan serangan balik secara tiba-tiba. Ketua Hong menggunakan domain miliknya untuk melepaskan diri dari cengkraman monster, kemudian mengaktifkan ranting Moyon sehingga bisa menghambat pergerakan musuhnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Lisan dengan mengumpulkan seluruh kekuatan petir pada pedangnya, serta melepaskan teknik pedang guntur tahap ke-9. Hong juga menggabungkan kekuatan tombaknya menjadi teknik tombak jiwa. Serangan gabungan tersebut akhirnya berhasil melukai tubuh Golden Behemoth. Namun kegembiraan mereka hanya berlangsung sesaat. Pasalnya tubuh Lisan justru terbelah menjadi dua akibat serangan balasan sang monster. Ketua Hong yang emosi ingin melanjutkan pertarungan seorang diri. Namun Lisan yang sekarat memintanya tetap tenang dan terus menyerang. Dia rela mengorbankan nyawanya demi memberi kesempatan terakhir bagi umat manusia. Dengan tekad terakhir mereka, Hong dan Lisan nekat memasuki tubuh Golden Behemoth untuk menyerangnya dari dalam. Babata sangat kagum melihat strategi tersebut. Setelah sebelumnya memanfaatkan puing pesawat dan bom hidrogen, kini mereka memaksa Golden Behemoth bertarung di dalam tubuhnya sendiri. Dan menurut Babata, peluang kemenangan mereka kini mencapai sekitar 50%. Babata juga menjelaskan bahwa Golden Behemoth sebenarnya masih bayi. Walaupun memiliki garis keturunan monster bintang meteorit yang sangat kuat, pengalaman bertarungnya masih minim, sehingga mudah terpancing dan melakukan banyak kesalahan. Tidak berselang lama, karena merasakan sakit luar biasa dari serangan dalam tubuhnya, Golden Behemoth mengeluarkan cahaya emas untuk membunuh Hong dan Lisan. Di markas manusia, mereka mendeteksi bahwa energi kehidupan Golden Behemoth mulai menurun drastis. Namun keberadaan Hong dan Lisan sama sekali tidak dapat dideteksi. Monster itu akhirnya membawa mereka keluar hingga keluar angkasa sambil terus mengamuk.
Siaran langsung membuat seluruh manusia bersorak karena mengira ancaman terbesar di bumi akhirnya telah berakhir. Namun sebagian orang masih ragu apakah Golden Behemoth benar-benar koit. Mereka juga tidak menemukan tanda kehidupan Hong maupun Lisan. Tidak lama kemudian, kabar duka diumumkan. Walaupun Golden Behemoth dianggap telah dikalahkan, dua pejuang terkuat bumi dinyatakan gugur. Seluruh dunia berduka atas kehilangan kedua pahlawan tersebut. 拯救了全世界的英雄。 Di saat Lo Feng larut dalam kesedihan, Babata mengingatkan agar tidak langsung percaya. Menurutnya, alat pendeteksi manusia memiliki keterbatasan, apalagi Hong dan Lisan adalah pejuang tingkat bintang yang memiliki domain. Tiba-tiba persentase kehidupan Golden Behemoth kembali meningkat, sehingga semua orang langsung panik. 20%。 Untungnya saja, energi kehidupan monster tersebut berhenti di angka sekitar 30% dan tidak bertambah lagi. Pada saat yang sama, tubuh Hong dan Lisan akhirnya keluar dari tubuh Golden Behemoth dalam keadaan saling menggenggam tangan. Babata menjelaskan, jiwa mereka sedang tertidur. Jika mereka adalah makhluk tingkat Yundiing, jiwa itu masih mungkin dibangunkan. Namun karena mereka baru mencapai tingkat bintang, peluang untuk bangkit kembali hampir mustahil. Tidak lama kemudian, dua penjaga Silver akhirnya tiba dan berhasil menyelamatkan tubuh Hong dan Lisan sebelum situasi semakin buruk. Yao Rao kemudian memberitahu Lo Feng bahwa Hong dan Lisan sedang dibawa ke rumah sakit. Karena mereka sudah berada di tempat aman, Lo Feng memutuskan menyelesaikan urusan penting lainnya. Luo Feng dan Li Meng kemudian menemui Xiole, putri dari Lisan. Mereka menyampaikan kabar bahwa ayahnya telah gugur. Xiole langsung menangis histeris. Li Meng menjelaskan bahwa hubungan ayah dan anak itu telah renggang selama 16 tahun. Pasalnya Lisan tidak merestui pernikahannya. Barulah terungkap bahwa chip yang sebelumnya dititipkan Lisan kepada Lo Feng berisi rekaman pesan terakhir untuk putrinya. Dalam rekaman tersebut, Lisan mengenang masa lalu mereka, mengaku selalu memperhatikan putrinya dari kejauhan, dan mengatakan bahwa pertarungan melawan Golden Behemoth mungkin akan menjadi pertempuran terakhir dalam hidupnya. 第一元老也对你寄予厚望，可见是对你完全的信任。走了。 Ucapan Li Meng kemudian mengingatkan Lo Feng pada pesan Hong yang pernah menunjuknya sebagai pejuang nomor 3 di bumi, sekaligus penerus yang harus memimpin para pejuang melindungi umat manusia. Jiai kemudian mengusulkan pengembangan penjaga Silver generasi baru. Meskipun Lo Feng menganggap robot itu hanya mampu bertahan, Jiai tetap bersikeras agar proyek tersebut diteruskan demi menjaga harapan manusia. Di depan publik, pemerintah berbagai negara mengumumkan keberhasilan mengembangkan penjaga Silver baru. Sebenarnya kabar itu hanyalah propaganda, sehingga masyarakat tidak kehilangan harapan. Kini seluruh umat manusia menggantungkan nasib mereka kepada Lo Feng. Melihat Lo Feng terus tertekan, Babata menyarankannya meninggalkan bumi menggunakan pesawat Black Dragon Mountain X-81 yang telah selesai diperbaiki. Menurut Babata, Golden Behemoth akan segera pulih, sehingga bumi tidak lagi memiliki harapan. Namun Lo Feng menolak mentah-mentah. Dia memilih bertahan bersama umat manusia hingga titik darah penghabisan. Baginya kehidupan bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga tentang keluarga, tanggung jawab, dan harga diri seorang pejuang. Babata lalu menceritakan pengalamannya selama puluhan ribu tahun menyaksikan naik turunnya berbagai peradaban. Meskipun begitu, dia tetap tidak mampu mengubah tekad Lo Feng yang bersikeras mempertahankan bumi. 夜里回尘。
Malam harinya, Susin memberikan kabar bahwa kedua bayi kembar mereka tumbuh dengan sehat. Walaupun bahagia, pikiran Lo Feng tetap dipenuhi ancaman Golden Behemoth. Dia pun kembali menemui Babata demi mencari cara terakhir untuk mengalahkan monster tersebut. Luo Feng akhirnya mengusulkan menggunakan teknik rahasia pagoda jiwa melalui 6 titik sekaligus. Menurut perhitungannya, Golden Behemoth masih muda dan jiwanya telah terluka parah akibat serangan Hong dan Lisan, sehingga teknik itu memiliki peluang besar untuk berhasil. Namun Babata langsung menolak, pasalnya metode tersebut sangat berbahaya. Lo Feng menjelaskan bahwa dia ingin melihat kedua anaknya lahir dan tumbuh di bumi, bukan hidup terus-menerus di dalam pesawat luar angkasa. Demi masa depan keluarganya dan seluruh umat manusia, dia rela mempertaruhkan nyawanya. 做梦都想活着，多么想听孩子喊一声爸爸，我多么想看着我的孩子。 Babata akhirnya menjelaskan bahwa teknik tersebut membutuhkan 5 pejuang tingkat bintang yang bersedia mengorbankan jiwa mereka demi membantu Lo Feng. Resiko kegagalan juga sangat tinggi dan dapat menghancurkan jiwa Lo Feng sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Lo Feng tetap tidak berubah pikiran. Dia meminta bantuan Babata mengirim pesan kepada seluruh pejuang tingkat bintang untuk mencari sukarelawan. Babata sempat ragu apakah ada orang yang rela mengorbankan nyawa. Namun hasilnya benar-benar mengejutkan. Dari 81 pejuang tingkat bintang, 62 orang langsung menyatakan kesediaan mereka demi menyelamatkan umat manusia. Lo Feng kemudian meminta bantuan Babata memilih 5 orang terbaik. 选出这5位英雄吧。 Kelima pejuang yang terpilih akhirnya mulai berpamitan kepada keluarga masing-masing. Sokolov mengucapkan salam perpisahan kepada putrinya bernama Yelena. Mo Henderson, Singh, Esther, dan Chiai juga melakukan hal yang sama. Mereka semua telah siap mengorbankan hidup demi bumi. Lo Feng sendiri berpamitan kepada keluarganya. Dia meminta Luo Hua menjaga kedua orang tuanya serta Susin. Bahkan sebelum berangkat, dia sempat berbicara kepada kedua anak kembarnya yang masih berada dalam kandungan, seolah berharap mereka dapat mendengar suara bapaknya. Pada akhirnya, Luo Feng bersama 5 pejuang lainnya tiba di lokasi ritual di dasar Samudra Pasifik. Meski Golden Behemoth berada tidak jauh dari tempat ini, Lo Feng yakin ritual itu tetap dapat dijalankan. Keberangkatan 6 pejuang tersebut disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Mereka adalah Chiai, Sokolov, Singh, Esther, Mo Henderson, dan Lo Feng sebagai master spiritual terkuat sekaligus harapan terakhir umat manusia. Sang penyiar meminta seluruh penduduk bumi mengingat nama-nama mereka, karena bisa jadi inilah perjalanan terakhir para pahlawan yang mempertaruhkan nyawa demi kelangsungan hidup manusia. Setibanya di lokasi ritual pagoda jiwa, 5 pejuang tingkat bintang alias Star Traveler yang telah siap mengorbankan energi kehidupan masing-masing berdiri di podium mereka. Tidak ada sedikit pun rasa takut di hati mereka. Harapan terbesar mereka hanyalah agar anak cucu mereka bisa hidup di dunia yang damai tanpa ancaman Golden Behemoth. Dengan bantuan Babata yang mengendalikan segel pagoda jiwa, serta 2 penjaga silver yang menjaga proses ritual, Lo Feng mulai mengaktifkan teknik tersebut menggunakan kekuatan spiritualnya. Sebelum memulai, dia berjanji bahwa pengorbanan kelima kesatria tersebut tidak akan sia-sia dan dia pasti akan mengalahkan Golden Behemoth. Di saat proses penyatuan dimulai, energi kehidupan kelima pejuang perlahan mengalir keluar dari tubuh mereka menuju lautan kesadaran Lo Feng. Rasa sakit yang mereka alami sangat luar biasa,
dan mereka menyadari ritual itu akan merenggut nyawa mereka. Meskipun begitu, tidak ada sedikit pun penyesalan di wajah mereka. Namun sebaliknya, mereka tersenyum karena yakin pengorbanan mereka akan menyelamatkan umat manusia. Dalam waktu singkat, ritual selesai dengan sempurna. Berkat pengorbanan 5 pejuang tersebut, kekuatan Lo Feng meningkat drastis hingga cukup untuk menghadapi Golden Behemoth. Meskipun keluarga para kesatria dan seluruh umat manusia berduka atas kematian mereka, semua orang kembali memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Mengingat pengorbanan besar sebelumnya, Lo Feng segera berangkat menuju lokasi Golden Behemoth. Seluruh umat manusia kini menggantungkan harapan terakhir kepadanya. Jika dia gagal, tidak akan ada lagi yang mampu menghentikan monster tersebut. Di sisi lain, Babata merasa sedih melihat keputusan Lo Feng. Dia tahu pertarungan ini hampir pasti mengorbankan nyawa pewaris terbaik yang telah dia tunggu selama puluhan ribu tahun. Babata hanya berharap jika Lo Feng benar-benar gugur, setidaknya jiwanya masih dapat bertahan dalam kondisi tertidur seperti Hong dan Lisan. Sesampainya di hadapan Golden Behemoth, Lo Feng langsung mengaktifkan teknik pagoda jiwa dengan seluruh kekuatannya. Teknik tersebut berhasil memasuki tubuh Golden Behemoth, namun Lo Feng segera menyadari bahwa inti kehidupan monster itu ternyata bukan berada di kepala. Inilah alasan kenapa Hong dan Lisan sebelumnya gagal membunuhnya. Setelah mencari dengan susah payah, Lo Feng akhirnya menemukan inti kesadaran Golden Behemoth dan segera melancarkan serangan penuh ke arah titik tersebut. Lo Feng menyadari bahwa pertahanan jiwa Golden Behemoth jauh lebih kuat daripada perkiraannya. Karena tidak ingin mengecewakan seluruh umat manusia, dia memutuskan menggunakan teknik pembakaran jiwa. Babata berusaha menghentikannya karena teknik itu akan menghancurkan jiwa Lo Feng. Namun Lo Feng tetap bersikeras dan terus membakar jiwanya demi memperoleh kekuatan terakhir. Melihat tindakan nekat tersebut, Babata hanya bisa menyaksikan dengan sedih. Walaupun Lo Feng berhasil menang, tubuh maupun lautan kesadarannya kemungkinan besar akan musnah. Bahkan Babata merasa Lo Feng telah mengingkari janjinya untuk tetap bertahan hidup. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Lo Feng akhirnya berhasil mengaktifkan kekuatan penuh pagoda jiwa. Tanpa membuang kesempatan, dia langsung menyerang lautan kesadaran Golden Behemoth dengan seluruh tenaga yang tersisa. Di sisi lain, seluruh manusia terus memberikan dukungan kepada Lo Feng. Sementara itu, Su Xin tanpa sengaja menemukan surat yang ditinggalkan suaminya. Dalam surat itu, Lo Feng telah menyiapkan nama bagi kedua anak kembar mereka, yaitu Luo Ping dan Luo Hai. Dia juga menuliskan tekadnya untuk menciptakan dunia yang damai bagi kedua anaknya meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Pertempuran di lautan kesadaran semakin sengit. Lo Feng merasakan tekanan jiwa Golden Behemoth yang sangat besar. Dia sadar jika pertarungan berlangsung terlalu lama, jiwanya akan kalah. Karena itulah, Lo Feng memutuskan mengakhiri pertarungan dengan satu serangan terakhir. Benturan kedua kekuatan menghasilkan ledakan luar biasa hingga Lo Feng kehilangan kesadarannya. Pada saat yang sama, liontin milik Su Xin bereaksi, menandakan bahwa suaminya sedang berada di ambang kematian. Su Xin pun langsung diliputi kesedihan. Tak lama kemudian, energi kehidupan Lo Feng maupun Golden Behemoth sama-sama menghilang dari pemantauan. Semua orang menyimpulkan bahwa Lo Feng berhasil membunuh Golden Behemoth, tetapi dia juga gugur dalam pertempuran.
Sebagian besar manusia bersyukur karena bumi berhasil diselamatkan, namun mereka juga sangat berduka atas gugurnya Lo Feng, pahlawan terbesar umat manusia. 5 negara segera mengirim seluruh pasukan untuk mencari jasad Lo Feng di dasar laut dengan harapan dia masih bisa diselamatkan. Berbulan-bulan pencarian dilakukan tanpa hasil. Akhirnya dunia mengadakan upacara penghormatan bagi seluruh pahlawan yang telah mengorbankan nyawa demi menyelamatkan umat manusia. Ahui mengenang seluruh perjuangan Lo Feng. Menurutnya, jika tidak terjadi bencana ini, Lo Feng mungkin akan menjadi manusia terkuat sepanjang sejarah. Namun sayangnya, perjalanan luar biasa itu seolah harus berakhir. Sementara itu, kondisi Susin semakin memburuk. Dokter mengatakan bahwa kehamilan tersebut membahayakan nyawanya. Meskipun begitu, Susin tetap memilih mempertahankan kedua anaknya. Baginya, kedua bayi itu adalah bukti cinta Lo Feng sekaligus alasan untuk terus bertahan hidup. 我会把孩子生下来。 Namun sebuah kejutan besar terjadi. Golden Behemoth tiba-tiba membuka matanya. Ternyata monster itu bukan hidup kembali, melainkan tubuhnya kini telah dikuasai oleh jiwa Lo Feng. Hal itu terjadi berkat bantuan segel warisan Huyanbo. Setelah menghancurkan jiwa Golden Behemoth, Lo Feng menggunakan teknik perebutan jiwa pada saat terakhir, sehingga jiwanya berpindah ke tubuh monster sebelum tubuh manusianya benar-benar hancur. Meski pada awalnya jijik menggunakan tubuh monster yang telah membantai manusia, namun Babata menjelaskan bahwa hal itu adalah satu-satunya cara agar Lo Feng tetap hidup. Tidak lama kemudian, Lo Feng mulai menerima seluruh ingatan warisan Golden Behemoth. 包括了无数星域，一连串的画面和文字突然涌现。 Babata menjelaskan, setiap monster bintang memiliki ingatan warisan yang diwariskan turun-temurun. Berkat warisan itu, Lo Feng memperoleh pengetahuan luas tentang alam semesta, sekaligus berbagai teknik kultivasi tingkat tinggi. Sementara itu, Hong dan Lisan masih belum sadar. Karena kedua pemimpin tersebut belum bangun, para petinggi Istana Dewa Perang mengadakan rapat untuk menentukan pemimpin sementara. Dalam rapat itu muncul masalah baru. Aktin mulai mengambil alih kekuasaan dan memanfaatkan kekosongan kepemimpinan. Dia bahkan menghentikan pencarian jasad Lo Feng dan Golden Behemoth serta menguasai berbagai sumber daya. Yan Hai dan Nai Helo yang berada di pihak Aktin juga ikut memperkuat pengaruhnya, sehingga situasi dunia kembali memanas. Kembali lagi ke tempat Lo Feng, dia berhasil menyatukan jiwanya sepenuhnya dengan tubuh Golden Behemoth. Seluruh ingatan monster itu kini telah menjadi miliknya. Babata kemudian meminta Lo Feng mempelajari warisan tersebut. Dari ingatan itu diketahui bahwa Golden Behemoth merupakan salah satu ras monster terkuat yang mampu mencapai tingkat bintang hanya dalam waktu 1 tahun, tingkat alam semesta dalam 100 tahun, hingga tingkat Yundiying dalam waktu sekitar 11.000 tahun. Kecepatan kultivasi ini jauh melampaui manusia biasa, sehingga Babata sangat terkejut. Lo Feng juga menemukan bahwa Golden Behemoth memiliki 18 teknik utama dan ribuan teknik rahasia. Karena jumlahnya terlalu banyak, dia meminta Babata memilih teknik yang paling cocok. Di sisi lain, Aktin bersama Yan Hai dan Ni Helo mulai mengambil alih kekuasaan aliansi HR, sehingga banyak orang mulai khawatir akan masa depan bumi. Setelah mempelajari seluruh teknik, Babata memilih 2 teknik utama untuk Lo Feng, yaitu langit dan bumi, yang memungkinkan tubuh membesar atau mengecil sesuai kebutuhan, serta ruang absolut yang memperkuat daya serang. Selain itu, ada 3 teknik penting lainnya, yaitu pelahap, penguatan tubuh, dan membagi tubuh. Teknik membagi tubuh memungkinkan Golden Behemoth menciptakan tubuh baru dengan inti kehidupan terpisah. Lo Feng memanfaatkan kemampuan itu bukan untuk menciptakan monster baru, melainkan membangun kembali tubuh manusianya menggunakan jasad lamanya sebagai fondasi.
天赋分身。 Selama proses pembentukan tubuh manusia baru, Babata terus menjaga Lo Feng. Di sisi lain, Susin akhirnya menjalani operasi dan berhasil melahirkan 2 bayi kembar dengan selamat. Di saat Susin sedang merawat kedua anaknya, tiba-tiba beberapa benda di sekitarnya melayang akibat serangan kekuatan mental. Ketika tersadar, dia mendapati seluruh keluarga Lo Feng telah pingsan. Yan Hai dan Aktin datang ke rumahnya dengan tujuan mengambil kristal muya milik Lo Feng. Susin menolak menyerahkan benda tersebut karena sebagian besar kristal itu sudah disumbangkan Lo Feng kepada negara. Namun Aktin memerintahkan Niholo menggunakan kekuatan mental untuk mencari lokasi penyimpanan sambil mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika mereka melawan. 全部爆掉！一旦你命令那机器人， Niholo akhirnya menemukan roh tumbuhan dan 18 kristal muya, lalu merebut semuanya secara paksa. Yan Hai kemudian memprovokasi Niholo dengan mengatakan bahwa anak-anak Lo Feng kelak bisa menjadi ancaman. Susin segera mengancam bahwa seluruh kejadian sedang direkam robot virtual, sehingga jika mereka menyakiti bayinya, identitas mereka akan tersebar ke seluruh dunia. Ancaman tersebut membuat Aktin menghentikan aksi mereka. Namun sebelum pergi, Niholo diam-diam menyerang Susin menggunakan serangan mental. Akibat serangan tersebut, kondisi Susin menjadi sangat kritis. Dokter menyatakan bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Keluarga Luo kembali berduka karena setelah kehilangan Lo Feng, kini mereka juga terancam kehilangan Susin. Meski mengetahui ajalnya sudah dekat, Susin tetap berusaha merawat kedua anaknya. Di saat keluarganya keluar mengajak kedua bayi berjalan-jalan, Susin berdandan layaknya seorang pengantin. Dia mengenakan semua hadiah pemberian Lo Feng dan membayangkan sedang melangsungkan pernikahan yang sebelum sempat mereka adakan. Dalam khayalannya, dia seolah bertemu kembali dengan Lo Feng. Sementara itu di dasar laut, tubuh manusia baru Lo Feng akhirnya hampir selesai terbentuk. Tubuh tersebut dibuat menggunakan kekuatan Golden Behemoth, sehingga jauh lebih kuat daripada tubuh manusia biasa. Babata kemudian memindahkan jiwa Lo Feng dari tubuh Golden Behemoth ke tubuh manusia yang baru. Proses itu berhasil sepenuhnya. Kini Lo Feng kembali memiliki wujud manusia, tetapi tetap menyimpan inti kehidupan Golden Behemoth. Selama inti kehidupan itu tidak hancur, Lo Feng dapat terus hidup meski tubuhnya hancur. Tubuh manusia baru Lo Feng telah mencapai tingkat penjelajah bintang level 3 dan memiliki kekuatan fisik setara level 6 karena terbentuk dari logam khusus. Setelah mencoba kekuatan barunya, Lo Feng segera meninggalkan dasar laut menggunakan ranting Moyun. Babata masih menyayangkan keputusan Lo Feng yang memilih kembali menjadi manusia, karena jika tetap menggunakan tubuh Golden Behemoth, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih tinggi. Namun Lo Feng merasa pilihan itu sudah cukup, pasalnya dia bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Sesaat kemudian, Babata menyampaikan kabar yang menghancurkan hati Lo Feng. Selama dirinya menjalani proses kelahiran kembali, Susin telah meninggal dunia. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita rekap Donghua Soul Star di bagian kali ini ya guys ya. Untuk kelanjutannya tunggu notifikasinya ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye bye. Like a narration, don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.
gonna be a good day.